voce di Maria, dolce melodia. Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Jumat 21 Januari 2022, hari biasa pekan biasa kedua, pesta wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Bacaan dan kisah orang kudus hari ini akan dibawakan oleh Ibu dan Bapak John Sopinin dari Solo. Santa benedizione, la sua protezione per la vita mia, la voce di Maria sopra Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. le mani di Maria, suo sorriso. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Sopra l'anima mia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan pertama. Aku tidak akan menjamah Saul, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul.
Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu, karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, di bawah sayapmu aku bernaung.
sampai berlalu malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segala bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiayaku. Semoga Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sebab kasih setia-Mu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan gemawan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Santa Agnes dari Roma, Santa Ines del Campo. Santa Agnes hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen mengalami penindasan serta penganiayaan yang kejam dari pemerintahan bangsa Romawi. Ia wafat sebagai martir sekitar tahun 304-305 dalam pemerintahan Kaisar Diocletian. Usia Agnes pada waktu itu baru 13 tahun. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang ada mengenai Santa Agnes, ia amat populer. Hal ini terutama karena Santo Ambrosius serta para kudus gereja lainnya banyak menulis tentangnya. Agnes seorang gadis remaja yang cantik jelita dan berasal dari keluarga kaya. Banyak pemuda bangsawan Romawi terpikat padanya. Mereka saling bersaing agar dapat memperistri Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada seorang kekasih yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Prokop, putra gubernur Romawi, termasuk salah seorang di antara para pemuda yang amat marah dan merasa terhina oleh penolakan Agnes. Mereka melaporkan Agnes kepada gubernur dengan tuduhan pengikut Kristus. Pada mulanya, gubernur bersikap ramah serta lembut kepadanya. Ia menjanjikan harta serta kedudukan jika saja Agnes mau menyangkal imannya dan menikah dengan Prokop. Agnes menolak. Berkali-kali diulanginya pernyataannya bahwa ia tidak dapat memiliki mempelai lain selain dari Yesus Kristus. Karena pernyataannya itu, Agnes diseret ke depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembahnya. Bukannya menyembah berhala, Agnes malahan mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Gubernur kemudian memperlihatkan kepadanya api penyiksaan, kait besi, serta segala macam alat penyiksaan lainnya. Tetapi gadis muda itu tetap tabah dan tidak gentar sedikit pun. Karena Agnes tetap keras kepala, gubernur mengancam akan mengirim Agnes ke rumah pelacuran. Tetapi Agnes menjawab, "Yesus Kristus amat pencemburu. Ia tidak akan membiarkan kemurnian para mempelainya dicemarkan seperti itu. Ia akan melindungi dan menyelamatkan mereka." Katanya lagi, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku yang telah kupersembahkan kepada Kristus." Gubernur amat marah mendengar perkataannya itu. Ia memerintahkan agar Agnes saat itu juga dikirim ke rumah pelacuran dengan perintah bahwa semua orang berhak menganiayanya sesuka hati mereka. Orang banyak datang untuk menyaksikan peristiwa itu. Tetapi ketika melihat pancaran sinar wajah Agnes yang kudus dan agung serta sikapnya yang tenang, penuh kepercayaan kepada Kristus yang melindunginya, orang banyak itu takut dan tidak berani mendekat. Seorang pemuda tampil dan berusaha mengganggu Agnes. Pada saat itu juga, dengan kilat yang dari surga, pemuda itu tiba-tiba menjadi buta dan jatuh ke tanah dengan tubuh gemetar.
Teman-temannya dengan ketakutan membopongnya serta membawanya kepada Agnes yang kemudian menyanyikan lagu puji-pujian kepada Kristus, sehingga pemuda itu dapat melihat serta sehat kembali. Gubernur amat murka dan menjatuhkan hukuman mati pada Agnes. Algojo mendapat perintah rahasia untuk dengan segala cara membujuk Agnes, tetapi Agnes menjawab bahwa ia tidak akan pernah menyakiti hati mempelai surgawinya. Orang banyak menangis menyaksikan seorang dara yang lembut dan jelita dengan belenggu dan rantai yang terlalu besar bagi ukuran tubuhnya yang kecil digiring ke tempat hukuman mati. Ia terlalu muda untuk memahami arti kematian. Namun demikian, ia siap menghadapinya tanpa gentar sedikit pun. Sesungguhnya, Agnes diliputi sukacita yang besar, karena ia akan segera diperkenankan menyongsong mempelainya. Sama sekali tidak dihiraukannya ratap tangis mereka yang memohonnya untuk menyelamatkan nyawanya. Aku tidak akan mengkhianati mempelaiku dengan menuruti keinginan kalian, katanya. Ia telah memilihku dan aku adalah miliknya. Kemudian Agnes berdoa, membungkukkan badannya untuk menyembah Tuhan, dan segera menerima hujaman pedang yang menghantarkan jiwanya yang suci kepada kekasihnya. Agnes telah mempertahankan kemurniannya dan memperoleh mahkota martir di surga. Jenazah Agnes disemayamkan di pemakaman keluarga di Via Nomentana dekat kota Roma. Kurang lebih 50 tahun kemudian, yaitu pada tahun 354, Kaisar Konstantin Agung mendirikan sebuah gereja besar di tempat itu. Tubuh Agnes disemayamkan di bawah altar gereja. Pada abad ke-7, gereja itu kemudian dipugar, diperbesar, serta diperindah dan sekarang dikenal sebagai Basilika Santa Agnes. Selama berabad-abad setiap tahun sekali, yaitu pada pesta Santa Agnes 21 Januari, 2 anak domba tak bercela dipersembahkan dan diberkati di Basilika Santa Agnes. Kemudian kedua anak domba itu dipelihara oleh para biarawati Benediktin dari Santa Cecilia di Trastevere hingga hari Kamis Putih, yaitu pada saat mereka digunting bulunya. Dari bulu mereka dibuatlah 12 pallium, yaitu semacam stola istimewa yang dikirimkan kepada Bapa Suci. Bapa Suci memberikan pallium tersebut kepada para uskup agung yang mengenakannya sebagai lambang anak domba yang digendong oleh gembala yang baik. Arti nama berasal dari bahasa Yunani, agnos, yang berarti suci. Nama Agnes juga sering diasosiasikan dengan kata Agnus, anak domba. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu
senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada